Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Kita telah memasuki bab fadlu man mata lahul walad, keutamaan mereka yang memiliki anak kecil dan meninggal di saat dia masih kecil. Dalam hadis yang kita baca, Rasulullah mengatakan bahwasanya tidaklah seorang itu memiliki 3 orang anak kecil lantas dia dibakar di neraka. Tidaklah seorang itu memiliki 3 orang anak kecil yang meninggal di saat kecil lantas dia dibakar dalam api neraka. Artinya kalau dia punya anak kecil 3 orang dan meninggal 3 orang, meninggal ketiga-tiganya, dia tidak akan terjamah oleh api neraka. Hadis berikutnya Rasulullah menyebutkan dengan lafaz ihtadharat bihidhari syadid minan nar. Seorang yang memiliki 3 orang anak kecil atau seorang yang ada 3 anak kecilnya meninggal dunia, maka dia seperti sudah memiliki benteng dari api neraka. Maksudnya benteng sehingga dia tidak terbakar oleh api neraka. Hadis berikutnya Rasulullah SAW menyebutkan tentang anak-anak kecil ini, yaitu anak-anak kecil yang meninggal. Dia menjadi da'amish al-jannah. Da'amish itu serangga yang ada di air, di mana serangga ini bebas kemana-mana saja, bebas ke sudut air mana saja dia berjalan. Maksudnya ikhwatiddin, anak-anak kecil yang meninggal nanti di surga mereka akan pergi berjalan kemana saja yang dia inginkan di dalam surga tanpa ada seorang pun yang melarangnya. Da'amisul jannah, da'amisul jannah yaitu anak-anak yang sesuka hatinya dia mau pergi ke mana saja yang dia sukai. Ini sudah kita bahas. Baik. Hadis berikutnya Rasulullah SAW mengatakan dari Jabir, an Jabir bin Abdullah
Dari Jabir bin Abdullah, qala dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata lahu thalathatu minal waladi, barang siapa yang meninggal 3 orang dari anak-anaknya, fahtasabahum, lantas dengan musibah tersebut dia berharap ridho dari Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Di sini khafidin ada tambahan info dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persyaratan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka yang memiliki 3 orang anak kecil yang meninggal. Ternyata tidak semua. Tidak semua orang yang punya anak kecil meninggal 3 orang lantas masuk surga, enggak semua. Dia memiliki syarat. Apa itu? Ihtisab. Ketika musibah itu menimpa dia, dia harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak boleh jengkel, tidak boleh marah-marah. Ya, tidak boleh dia melakukan ratapan-ratapan. Karena hal ini merupakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus ihtisab, berharap ridho, berharap pahala, dan bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah itu kalau mencintai suatu kaum, dia akan uji kaum tersebut. Famar radiya falahur ridha. Mereka yang ridho terhadap ujian tersebut, menerima ketentuan Allah tersebut, falahu ridho, maka dia mendapatkan ridho dari Allah. Tetapi faman sakhita, barang siapa yang marah, jengkel, kesal dengan ujian tersebut, kesal dengan bala tersebut, fa'alaihi sakht, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat meninggalnya 3 orang anak kecil itu berupa musibah, termasuk dalam keumuman hadis ini, yaitu famar radiya fa'alaihi falahur ridha. Barang siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Demikian juga di sini ikhwatiddin, yaitu man mata lahu thalathatun minal walad, barang siapa yang meninggal 3 orang anak kecilnya, fahtasabahum, syaratnya dia harus ridho dengan ketentuan Allah tersebut. Dia harus rela, berharap pahala, bersabar dengan ketentuan Allah tersebut. Dakhalal jannah, baru dia masuk surga. Yang tidak ridho tidak masuk surga dan tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini punya syarat ihtisab. Ini sama dengan ibadah-ibadah yang lain seperti man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan iman karena keimanan, wahtisaban, berharap ridho dari Allah, barulah kalau dia memenuhi syarat ini, baru dia dapat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Wa man qama ramadanan iman wahtisaban. Dan barang siapa yang menegakkan malam Ramadan imanan karena iman, wahtisaban hanya berharap pahala dari Allah,
Juga ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkanlah dosanya yang telah lalu. Iman dan ihtisab syarat untuk mendapatkan keampunan dosa. Dalam masalah ini ihtisab, ya, ihtisab juga merupakan syarat agar dia masuk ke dalam surga. Kita pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah melihat seorang wanita yang menangis terseduh-seduh di samping kuburan. Rasulullah katakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Apa kata wanita ini? Dengan tidak menoleh kepada orang yang berbicara. Dengan tidak menoleh kepada orang yang bicara, apa katanya? Ilaika anni, pergilah. Diusirnya orang yang telah memberinya nasihat. Ilaika anni, pergilah. Artinya kamu itu nggak merasakan apa yang sedang aku rasakan. Kalau ente nggak ngerti, pergilah. Tak berapa lama kemudian datanglah seorang memberitahu ke wanita tersebut bahwasanya yang mengatakan tadi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas wanita ini pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta maaf karena dia tidak tahu kalau tadi yang bicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan ikhwatiddin, banyak orang yang tertimpa musibah kurang sabar menghadapinya, saking lemahnya hatinya pada waktu itu, dia nggak mengetahui lagi, tak peduli lagi dengan apa yang ada di sekitar. Sering kan kita lihat, terutama kaum wanita, ketika orang yang dia sayangi meninggal, air apa ini? Air Rosat TV. Ketika orang yang disayanginya itu meninggal dunia, dia meraung-raung, bahkan ada yang sampai pingsan, dan dia tidak lagi mempedulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin dia sampai menjerit-jerit. Padahal kalau seandainya dalam kondisi seperti itu divideokan, kemudian ditayangkan ulang, disuruh dia tengok, pasti dia malu. Tapi begitulah, seorang yang tertimpa musibah bisa perasaan akalnya tidak lagi berfungsi, saking pilunya hati yang dia rasakan. Demikian ikhwatiddin, sama seperti wanita tersebut. Dia nggak peduli lagi siapa yang memberi dia nasihat, mau Rasulullah, mau siapa, yang penting kamu nggak tahu itu, kamu nggak merasakan apa yang saya rasakan. Itu ikhwatiddin. Makanya ya, dia baru tersadar ketika ada orang yang mengingatkannya. Ketika itu Rasulullah mengatakan kepada si wanita ini, innamas sabru inda sadamatil ula. Sabar itu yaitu di saat pertama sekali seseorang itu tertimpa musibah. Disitulah baru diuji apakah kita sabar ataukah tidak. Bukan 3 minggu kemudian, ya, bukan setahun kemudian. Karena siapa saja bisa bersabar kalau sudah setahun kemudian. Seorang istri meninggal suaminya, di saat itulah dia sedang ditimpa musibah, dan di saat itulah sedang diuji kesabarannya. Kalau sudah 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, setengah tahun kemudian, dia sabar, suatu hal yang wajar. Ya, suatu hal yang wajar. Bahkan dia sudah memikirkan untuk move on dan untuk menerima file-file berikutnya yang mau melamar dia. Kenapa? Sudah nggak terfikir lagi dia dengan suami dia yang sudah meninggal. Jadi siapa saja ya, apapun jenis musibahnya, ya, apapun jenis musibahnya,
Misalnya antum melamar seorang akhwat, minta waktulah akhwatnya 3 hari untuk menjawab ya dan tidak. Padahal antum pede sekali. Ini kalau orang seperti saya, siapa yang mau menolak? Pede kali. Awak mapan, begitulah, ganteng, misalnya begitu. Ya dia air laut asin sendiri gitulah. Ya, jadi dia merasa apa yang dia inginkan tidak akan ada yang menolaknya. Termasuk ketika dia melamar. Ternyata setelah 3 hari si akhwat menolak. Padahal dia yakin sekali tidak akan ditolak. Ini khafidin, kalau ikhwan seperti ini, itu rasanya bukan hanya sekedar ditolak, tapi rasa penghinaan ini begitu. Dia merasa loh, orang seperti saya ditolak, Masya Allah. Apa ada duanya lagi di kota Medan ini? Ya, emang gak ada lah. Demikian ikhwatiddin. Jadi dia bisa shock dengan seperti itu. Ya, dia bisa shock dengan seperti itu. Jadi antum juga yang merasa pede seperti itu dalam mencari jodoh, hilangkan kepedean antum. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak kepingin shock, nanti begitu tolak tiba-tiba nanti bibirnya miring aja. Stres rupanya, stroke ringan. Oleh karena itu ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum, serahkan semuanya kepada apa ini? Sambut-sambut nih. Mungkin ada yang punya. Jadi khafidin rahimanallahu waikum, seperti itulah, seperti itulah adanya. Makanya di sini pada hadis yang berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersyaratkan harus ihtisab, mempersyaratkan harus ihtisab. Yang tidak ihtisab nggak masuk surga. Tidak akan masuk surga gara-gara meninggal anaknya 3. 10 pun anak yang meninggal gara-gara kena tsunami semua. Kalau dia nggak ihtisab, nggak akan memasukkan dia ke dalam surga. Tidak akan menjadikan itu menjadi benteng dia antara dia dan api neraka. Enggak. Kenapa? Karena dia tidak rela, tidak ridho, tidak bisa menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatiddin. Tadi kan 3 disebutkan. Faqulna ya Rasulullah. Hadis yang pertama, hadis yang kedua menyebutkan angka 3 anak. 3. Menyebutkan angka 3. Hadis ini juga menyebutkan angka 3. Hanya dalam hadis ini ada informasi berikutnya, yaitu harus apa tadi? Ihtisab. Qulna ya Rasulullah. Insyaallah jazakallahu khair. Kami berkata, ya Rasulullah, wa ithnan. Tadi kan disebutkan 3. Ya Rasulullah, gimana kalau hanya 2 anak? Apakah juga kalau dia ihtisab masuk surga? Qala wa ithnan. Kata beliau, ya 2 juga. Jadi mereka yang punya 2 orang anak kecil meninggal, dia ihtisab masuk surga. Qultu li Jabir. Aku berkata kepada Jabir. Maksud si aku ini yaitu Mahmud bin Labid. Mahmud bin Labid berkata kepada Jabir, wallahi ara law qultum wahidun laqala. Aku berkata kepada Jabir, demi Allah, seandainya kalian bertanya 1 bagaimana, pastilah Rasul akan katakan 1 juga. Qala, apa kata Jabir? Wa anna adhunhu wallah. Aku juga memperkirakan seperti itu. Seandainya 1 bagaimana? Perkiraan aku, ini baik sangkanya Jabir kepada Rasulullah itu ya 1 juga dia masuk surga kalau dia ihtisab. Demikian. Ini prasangkaan tapi ya. Sayangnya Jabir tak menanya 1. Beliau hanya menanya sampai 2. Namun dari gelagat-gelagatnya ini sepertinya kalau kamu tanya 1 bagaimana, beliau akan katakan 1 juga.
Tapi kan nggak ditanyakan. Itu dia. Sama seperti ini Khafiddin. Misalnya antum mau hutang dengan seorang, bang, boleh hutang bang? Berapa? 100.000. Oh boleh. 200.000 gimana bang? 200.000. Begitu. Gitu kan? Oh nggak apa-apa, 200.000 kecil, begitu kan? Kecil. Dalam hati, ini kalau minta 300.000 masih dikasih nggak ya gitu? Gitulah kira-kira. Ini kalau kasih minta 300.000 dikasih nggak ya? Kawannya komentar. Kalau dilihat tadi ceritanya 1,5 juta pun kamu minta, dikasihnya itu. Tapi kan masih perkiraan, ya, masih perkiraan. Nggak ditanyakan. Nggak ditanyakan ini bisa beberapa sebab. Di antaranya apa? Malu mau nanyakan yang satu. Itulah malu kalau mau nanyakan yang satu. Jadi sebenarnya yang marfu dari Rasulullah SAW hukumnya itu minimal 2. Adapun 1 itu prasangkaan Jabir, ya, sebagai baik sangka dia kepada Rasulullah melihat dari gelagat-gelagat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kutanya 1, ini pasti juga 1. Demikian. Jadi kalau benarlah apa yang dikatakan Jabir ini, kalau ditanya, seandainya ditanya beliau katakan 1 juga, berarti mereka yang punya anak kecil, ada 1 orang anak kecilnya yang meninggal dunia, ya, yang meninggal dunia, maka dia juga masuk ke dalam surga. Tapi ingat, ini perkiraan Jabir radhiyallahu anhu. Ya, perkiraan Jabir radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya. Ja'at imra'atun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna la naqdiru alaika fi majlisik. Yang datang siapa tadi? Wanita. Seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan, ya Rasulullah, kami tidak bisa hadir di majelis taklim Anda. Terus fawaidna yauman, fawaidna yauman na'tik fihi. Berilah kami 1 jadwal khusus untuk perempuan. Berilah kami 1 jadwal khusus, maksudnya untuk perempuan, biar kami bisa datang. Jadi di sini wanita ini minta jadwal khusus untuk emak-emak. Jadi pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu ini merasa susah kalau gabung-gabung dengan bapak-bapak. Susah juga kami kalau sama-sama jadwalnya. Mungkin kalau bapaknya pergi, si istri jaga anak misalnya. Sementara nggak ada kajian ibu-ibu khusus. Makanya ibu ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah kami jadwal khusus. Di mana tempatnya, kapan waktunya, biar kami ngumpul di situ. Anda yang ngajarkan kami. Jadi Rasulullah memberikan pelajaran kepada pengajian ibu-ibu. Kemudian faqala, dia mengatakan mau'idukunna baitu fulan. Oh, kalau begitu pengajian ibu-ibu di rumah si fulan. Pengajian ibu-ibu di rumah si fulan. Tandanya ikhwafiddin, boleh pengajian ibu-ibu itu boleh ada. Boleh ada khusus untuk pengajian ibu-ibu. Boleh juga dilakukan di rumah, silahkan. Bahkan rumah itu lebih afdol untuk pengajian ibu-ibu ketimbang bapak-bapak. Ya, kenapa demikian ikhwafiddin? Karena masjid itu pada intinya adalah diutamakan untuk kaum bapak, untuk para ikhwan, untuk kaum laki-laki. Adapun ibu-ibu lebih dianjurkan untuk di rumah. Seperti sholat misalnya, Rasulullah katakan, la tamna'u ima Allah al-masajida. Jangan kalian larang kalau ada kaum wanita mau pergi ke masjid, tetapi la buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka lebih afdol. Artinya dia sholat di rumahnya lebih afdol ketimbang dia sholat di
di masjid. Jadi pada intinya tak mengapa ya ibu-ibu buat pengajian khusus. Tidak mengapa ibu-ibu buat pengajian khusus, dan yang mengajarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata beliau, mau itu kunna baitus fulan, bahwasanya rumah kalian, tempat pengajian kalian di rumah si fulan, ya, di rumah si fulan. Kenapa nggak rumah fulanah? Di rumah fulanah misalnya. Karena pada umumnya yang punya rumah itu laki-laki. Ya. Yang punya rumah itu laki-laki. Lantas kalau seorang istri setelah dia bersuami rumahnya di Padang Bola. Anda pernah dengar kampung Padang Bola? Pernah dengar kan? Daerah-daerah dekat Sibuhuan sana lah kira-kira ya. Padang Bola. Kenapa Ustaz harus Padang Bola? Itu yang agak sedikit ciri khasnya, Padang Bola. Rumahnya di Padang Bola. Dia rumah orang tua di Padang Bola. Dilamar oleh seorang ikhwan dari Medan. Dibawalah dia ke Medan. Ditempatkan di rumah suaminya di Medan. Baik. Ketika dia balik ke Padang Bola, apakah si perempuan ini musafir ataukah tidak? Rumahnya di Padang Bola, orang tuanya dibawa oleh suaminya ke Medan. Di saat dia pulang ke Padang Bola, apakah statusnya musafir atau mukim? Ini kan kita tadi kaitannya dengan masalah rumah itu umumnya punya suami, bukan punya istri. Taib. Dia pulang ke Padang Bola, kira-kira dia mukim di situ ataukah musafir? Jawab. Hah? Gimana? Apa? Lebih dari 4 hari. Oh udah lah, 2 hari aja udah. Musafir apa mukim? Ingat, dia pulang ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Gimana? Tuh yang belakang, musafir nggak? Yang dari Padang Bola ada nggak di situ? Musafir nggak? Ikhwafiddin, memang yang beli suami, rumah suami, tapi secara hukum rumah suami itu rumah istri. Rumah orang tuanya bukan rumah dia. Jadi ketika dia pulang ke Padang Bola, status dia musafir. Kalau dia balik ke rumah suaminya itulah yang dikatakan dia mukim. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa qarna fi buyutikunna. Allah berfirman kepada istri-istri Rasulullah, wa qarna fi buyutikunna, hendaklah kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Ini khitab, ucapan ini ditujukan, firman ini ditujukan kepada istri Rasulullah. Padahal yang punya rumah itu siapa? Istrinya apa? Apa Rasulullah? Rumah Rasulullah. Tapi ternyata rumah Rasulullah itu juga dikatakan rumah istrinya. Makanya istri kita ketika kita tempatkan di rumah kita, maka rumah kita itu adalah rumah istri kita terkait dalam masalah-masalah hukum fikih. Itulah dia. Ya. Jadi di sini ikhwatiddin, kunna mau itu kunna baitu fulan. Udah. Perjanjian kita di rumah fulan. Jadwal kajian ibu-ibu di rumah si fulan. Kenapa enggak dikatakan fulan-fulanah? Pertama, itu memang secara hak milik punya, umumnya secara hak milik itu punya suami. Yang kedua, zaman dahulu itu ikhwatiddin lebih masyhur nama suami ketimbang nama istri. Jadi kalau dikatakan rumah si fulan itu lebih mudah fahamnya ketimbang
rumah istrinya, karena istrinya itu tidak se-famous suaminya. Itu dia. Ada nggak istrinya lebih terkenal dibandingkan suaminya? Ada juga. Tapi umumnya yang namanya kaum Hawa ini, ya, dia lebih banyak bergerak dari belakang, tidak di depan. Baik, kita lanjutkan. Faja'ahunna lidzalikal mau'id. Ketika jadwal kajian ibu-ibu sudah ditetapkan, datanglah kaum ibu-ibu ke tempat tersebut. Wa kana fi ma haddatsahunna, di antara materi yang disebutkan Rasulullah, di antara, berarti enggak semua, di antara ini yang diingat oleh, yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Apa di antara materinya? Di antara hadis beliau, ma minkunna imra'atun yamutu la thalathatu minal walad, tidaklah di antara wanita yang ada di antara kalian meninggal 3 orang anaknya, fayahtasibuhum, lantas dia berharap pahala dan bersabar, illa dakhalatil jannah, kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Faqalat imra'atun, seorang wanita tanya lagi. Jadi ibu jamaah pengajian ada yang nanya, ya Rasulullah, wa isnan, ya Rasulullah, kalau 2 gimana? Jadi sama kejadiannya macam yang diriwayatkan oleh Jabir. Kalau ini Jabir yang bertanya, kalau 2 gimana ya Rasulullah? Itu di kajiannya bapak-bapak, ini di kajian mama, di kajian ibu-ibu. Ya Rasulullah, kalau 2 gimana? Faqal, beliau mengatakan, wa isnan, 2 juga. Tapi permasalahannya tidak juga ada yang menanya kalau 1 bagaimana, ya. Yang bertanya sampai 2. Insya Allah ya, kenapa 1 nih jadi tanda tanya, padahal kan tinggal 1 ya Rasulullah gitu kan. Karena ini merupakan salah satu adab ikhwatiddin. Para sahabat tuh nggak nyinyir dia, beda dengan kita, ya, beda dengan kita. Nyinyir luar biasa. Kalau sudah adzan nggak boleh makan. Kalau pas adzan Ustaz, nah gitu kan. Maksudnya kalau lagi puasa, kalau begitu adzan nggak boleh makan. Kalau minum Ustaz, minum boleh lah. Kalau pas hayal sholahnya, nanti kalau pas la ilaha illallahnya gimana? Itu masih bisa nggak Ustaz? Gitulah nyinyirnya kita itu. Demikian ikhwatiddin. Jadi sahabat itu nggak seperti itu, ya. 2 ya sudahlah, 2 lah begitu. Jadi nggak terlalu banyak bertanya dan menyangkal, ya. Tidak terlalu banyak bertanya dan menyangkal. Makanya sahabat itu senang sekali kalau ada orang Arab Badui datang bertanya kepada Rasulullah. Orang Arab Badui ini nanya nggak pakai akhlak, suka-suka hati dia aja. Ya, suka-suka dia aja nanya. Demikian. Makanya sahabat yang mereka malu kalau nanya, tapi kan pengen nanya, tapi kan mereka punya rasa malu. Ketika datang orang Arab Badui, Masya Allah, mereka betul-betul senang kalau datang Arab Badui. Ini nanya aneh-aneh ini. Nanyanya aneh-aneh ini biasanya. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Kana Suhail yatashaddadu fil hadithi wa yahfaz. Suhail itu orangnya sangat teliti sekali dalam hadis, dan dia yahfaz dan menghafal hadis. Walam yakun ahadun yaqdiru ayyaktuba indahu. Tidak ada seorang pun yang sanggup menulis dekat dia, bersama dia. Jadi Suhail ini kalau dia meriwayatkan hadis betul-betul sangat teliti dengan seteliti-telitinya. Demikian juga ketika dia meriwayatkan hadis, benar-benar sangat teliti. Dari hadis ini ada beberapa hal yang perlu kita simpulkan. Yang pertama ikhwatiddin, yaitu musyarakatul mar'ati fil majalisil ilmiyah wa durusud diniyah. Para wanita boleh ikut andil dalam majelis-majelis ilmiah dan pelajaran-pelajaran diniyah. Boleh, silakan. Artinya boleh ikut pengajian, ya, tetapi tanpa
tetapi tidak mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Seorang istri kewajibannya merawat anak-anak, merawat rumah, jaga rumah. Jangan sampai waktu siangnya habis dengan majelis taklim. Jam 9 pergi taklim. Jam 11 sambung lagi. Habis zuhur makan bareng. Habis itu taklim lagi. 9 ke jam 11 ngaji akidah. 11 ke zuhur ngaji akhlak. Zuhur sampai jam 3 tahsin. Jam 3 sampai asar istirahat. Ba'da asar sampai maghrib ngaji apa lagi? Tafsir. Wah, ngeri kan? Begitu suaminya pulang ngences di rumah. Suami istrinya mana ini, nggak ada pernah ke rumah. Kan taklim bang, itu kan wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Muslimah termasuk juga. Iya betul. Tetapi tetap ada saatan. Artinya ada saat-saatnya belajar, ada saat-saatnya bersama keluarga, ada saat-saatnya bersama yang lain. Saatan. Para suami juga begitu. Berapa banyak para istri ngadu ke saya, Ustadz, suami saya asik taklim aja. Iya. Asik taklim aja Ustadz. Kalau dia sudah pulang, dia bukan ngobrol dengan istrinya, buku yang dibacanya. Kan luar biasa tuh kan. Kalau sudah pulang, buka buku atau ngapal Quran. Sudah selesai itu tidur. Habis tidur, besok taklim lagi. Kan mantap tuh sebenarnya. Ya, tapi ada hak yang lain yang diabaikannya. Bayangkan ikhwafiddin, yang seperti itu saja nggak dibolehkan dalam Islam. Padahal yang dilakukan itu suatu hal yang baik, ya kan? Suatu hal yang baik. Tetapi ketika ada yang terabaikan, maka ini menjadi nggak baik. Sama seperti kisah Abu Darda. Abu Darda, masya Allah, luar biasa ibadahnya. Ketika Salman Al-Farsi datang ke rumah Abu Darda, dilihatnya istrinya acak-acakan. Padahal fitrah seorang wanita itu suka dandan, suka bersih-bersih. Itulah dia. Kecuali kalau ada akhwat yang memang agak-agak error, itu wajar lah. Tapi kalau umumnya ya seperti itu. Taib. Kemudian mali aroki mutabadzila. Ummu Darda, kenapa kok seperti ini? Kusam, acak-acakan, kok nggak dandan begitulah. Apa kata Ummu Darda? Temanmu Abu Darda itu tidak menginginkan dunia sedikit pun. Jadi nggak peduli dia mau istrinya mau dandan nggak dandan. Akhirnya datanglah Abu Darda, ya. Abu Darda disuguhkanlah makanan. Abu Darda nggak mau makan karena dia sedang puasa. Salman Al-Farsi nggak mau dia makan. Aku nggak mau makan sampai kau makan, batalkan puasamu. Akhirnya mau nggak mau Abu Darda membatalkan puasanya. Pada malam hari habis isya mau sholat Abu Darda. Kata Salman Al-Farsi, enggak sekarang waktunya. Ya udahlah, mau nggak mau tidur dia bersama Salman Al-Farsi. Tengah malam mau bangkit lagi, bangun. Enggak, tidur. Enggak sekarang waktunya. Udah, akhirnya tidur lagi. Sepertiga malam terakhir baru dibangunkan oleh Salman Al-Farsi. Sepertiga malam terakhir. Sebenarnya bagus kan orang sholat tahajud dari habis isya sampai subuh. Bagus kan? Bagus kalau tidak ada hak yang lain yang terabaikan. Tapi kalau di sana ada istri berharap, abang saya tahajud pada isya, mana tahu jam 11 nanti dia selesai. Siap-siaplah dia akan dandan-dandan, mandi-mandi. Jam 11, yuk sambung lagi Ali Imron. Sambung lagi Ali Imron. Mungkin nanti habis Ali Imron, gitu kan. Jam-jam 12, setengah 1. Udah, dia tidurlah dulu tidur. Nanti pakai jam beker lah. Rencana jam setengah 1 mungkin suaminya sudah selesai. Begitu bangun Al-Maidah. Ya, ini kok nggak habis-habis sholatnya. Kan kasihan tuh istri. Nengokin aja, ya Allah, soleh kali lah istri, suamiku ini. Tapi awak terlantar.
Ini nggak dibolehkan ikhwatiddin, ya. Sehingga Salman Al-Farsi memberikan apa namanya? Wejangan. Ya Abu Darda, wa Abu Darda, inna li'ainaika 'alaikal haq, matamu itu punya hak. Jangan kamu nggak buat dia tidur. Tidurkan dia. Wa inna li jasadika 'alaikal haq, jasadmu juga punya hak. Ada istirahatnya. Wa inna li ahlika 'alaikal haq, istrimu juga punya hak. Fa'ati kulla haqqin haqqah, berikan masing-masing haknya. Demikian ikhwatiddin. Jadi bayangkan, waktu kita habis untuk akhirat, ketika ada terabaikan hak orang lain, itu ternyata tidak boleh. Itu terkait dengan akhirat, sholat, majelis taklim, baca buku, ngapal Quran. Ternyata kalau ada hak orang lain, istri, anak, segala macamnya dan lain-lainnya, ternyata kalau terabaikan menjadi nggak bagus. Apatah lagi kalau hari-hari habis dengan main catur. Bangun subuh main catur, dah susun pion. Pergi ke warung. Apalagi kalau hari-hari main game aja. Pulang kerja, yang dibukanya apa? Komputer. Awak kira mau kerja, mau main game. Waktu senggangnya habis dengan main game. Ingat, biasanya kalau game itu kegiatan bapak-bapak. Ibu-ibu enggak. Enggak pernah saya dengar bapak-bapak, Ustadz, gimana istri saya Ustadz? Kenapa? Istri saya sih main game aja, enggak pernah. Tapi kalau istri mengeluhkan suaminya main game aja, sering. Ya udah jenggotnya sampai dada juga. Udah sampai dada jenggotnya. Masih main game juga. Cia. Kiri. Ikhwatiddin, main game boleh enggak? Tak masalah. Selama tidak ada yang bertentangan dengan syariat dan tidak ada hak yang lain yang terabaikan. Demikian ikhwatiddin. Antum pulang ke rumah, istri duduk di samping, antum sibuk dengan main game. Ya, apa nggak pilu hati mereka itu kaum Hawa? Mereka sudahlah jablay, jarang-jarang dibelai, cemburu dia dan game, cemburu dengan HP antum. Demikian. Gimana antum mau kawin lagi begitu? Makanya para akhwat itu trauma kalau melihat, dia nikah lagi. Istri yang ini terlantar. Demikian ikhwatiddin. Jadi kalau antum mau buat program mau nikah lagi, itu ada step by stepnya. Apa itu Ustaz? Saya juga nggak tahu. Itulah ikhwatiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya, jadi itulah dia. Baik. Selanjutnya ikhwatiddin, selanjutnya yaitu dari hadis yang tadi juga bisa diambil kesimpulan bolehnya kaum wanita buat pengajian di rumah, tidak ada masalah. Ya. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya nggak boleh buat pengajian ibu-ibu di rumah, bertentangan dengan hadis ini. Ini jelas-jelas pengajiannya di rumah. Baitu fulan, rumah si fulan. Kemudian boleh juga ketika kita menceritakan hadis, misalnya ada sebuah hadis panjang, boleh kita mengambil sepotong hadis untuk satu permasalahan tertentu. Ya, untuk satu permasalahan tertentu. Di mana di sini dikatakan wa kana fi ma haddatsahunna, di antara apa yang diceritakan yaitu masalah anak kecil yang meninggal 3 orang. Fima artinya yang ada, berarti ada yang lain. Tapi karena terkait dengan masalah ini, maka diambil hanya sepotong yang terkait dengan yang sedang dibicarakan. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya dari Ummu Sulaim, qalat, dia berkata, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala.
Ketika aku di dekat Nabi, beliau mengatakan, ya Ummu Sulaim, ma min muslimain yamutu lahuma salasata aulad. Tidaklah dua orang muslim, maksudnya suami istri, meninggal anaknya 3 orang, yang kecil, ya anaknya 3 orang, illa adkhalahuma al-jannah, kecuali Allah akan masukkan kedua orang tuanya ke surga. Kedua orang tuanya ke surga. Karena hadis-hadis yang lalu ini terkait dengan si penanya. Ternyata di hadis ini ada tambahan berikutnya, yaitu kedua orang tuanya yang akan dimasukkan ke dalam surga. Orang tua yang mana ini? Yang kandung, bukan yang tiri. Ya, yang kandung, bukan yang tiri. Kemudian bifadli rahmatihi iyahum. Dikarenakan keutamaan ataupun rahmat kasih sayang kepada kedua orang tua tersebut. Qultu wa isnan. Ummu Sulaim nanya juga, 2 gimana Rasulullah? Qala wa isnan, 2 juga. Tapi lagi-lagi hanya sampai 2. 1 nggak disebutkan. Selanjutnya dari So'. Ya, 2 hadis lagi. Dari So' bin Muawiyah annahu laqiya Abu Dzarrin mutawahhishan kirbah. Dari So' bin Muawiyah bahwasanya dia bertemu dengan Abu Dzar mutawahhishan kirbah, menutup kepalanya dengan kain kirbah. Kirbah itu tempat air yang terbuat dari kulit. Qala malaka fil minal waladi ya Abu Dzar. Kenapa anakmu ya wahai Abu Dzar? Qala ala uhadditsuk, maukah engkau aku ceritakan? Qultu bala, ya tentu. Qala sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ma min muslimin yamutu lahu thalathu minal waladi lam yablughul hinth. Tidaklah seorang muslim yang meninggal anaknya 3 orang yang belum balik. Sebelum-sebelumnya belum ada cerita belum balik. Ya. Sebelum-sebelumnya tidak ada menyebutkan yang belum balik. Sobi, anak kecil. Ya. Anak kecil. Tapi di sini dengan terang-terangan disebutkan yang belum balik. Lam yablugh hinth. Hinth itu artinya yang belum berdosa. Dan seorang itu sudah dicatat dosanya kalau dia sudah balik. Berarti kalau laki-laki sekitar berapa? Usia 12 gitu ya. Pokoknya yang belum balik meninggal, baik dia sudah SMP, bahkan kalaupun dia sudah SMA, SMU dan belum balik, mati termasuk. Karena masalahnya terkait dengan belum balik. Kan ada orang yang terlambat balik. Kalau dia kecepatan balik, si kecilnya dia 6 tahun balik, berarti nggak termasuk. 6 tahun begitu balik mati dia, meninggal anaknya, nggak termasuk hitungan. Karena hitungannya bukan masalah usia tapi masalah balik. Kalau wanita tanda baliknya dia sudah datang halangan. Kemudian ikhwatiddin, bifadli rahmati iyahum, dikarenakan keutamaan dari Allah, keutamaan rahmat dari Allah untuk mereka. Wa ma min rajulin a'taqa musliman illa ja'alallahu azza wa jalla kulla 'adlin minhu fikakahu min kulli 'adlin minhu. Tidaklah seorang muslim dia memerdekakan seorang muslim yang lain kecuali Allah jadikan setiap anggota badan hamba yang dia merdekakan itu menjadi pembebas setiap anggota badan dia, maksudnya yang membebaskan ini dari api neraka. Terakhir, man matalahu salah satu malam yablughul hunth, barang siapa yang meninggal anaknya 3 orang yang belum balik, adkhalahullahu wa iyyahum jannah. Allah masukkan dia dan anaknya ke dalam surga. Bifadli rahmatihi al jannah. Itulah ikhwatiddin, jadi intinya bahwasanya mereka yang punya 3 orang atau 2 orang anak masih kecil yang
belum balik, meninggal dunia, kalau dia ihtisab karena Allah Subhanahu wa taala, sabar berharap pada Allah, tidak merasa jengkel ya dengan ketentuan Allah, maka tempatnya dan tempat anaknya dalam surga. Demikian ikhwatiddin, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innal ghafurur rahim. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Ya? Ya, anak-anak itu semua laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan. Ustadz, gimana anak yang meninggal dalam kandungan? Termasuk. Ya. Anak yang meninggal dalam kandungan termasuk. Kalau sempat anaknya kembar meninggal, termasuk. Ustadz, bagaimana lafaz akad nikah yang benar sesuai dengan syariat? Ikhwafiddin, yang dituntun adalah akad, bukan lafaz. Tidak ada ketentuan lafaz. Tidak ada ketentuan lafaz tertentu dalam akad pernikahan. Asalkan dia sudah ada ijab kabul, sudah. Misalnya, aku nikahkan kau ya dengan ini ya, mahar sekian. Oke. Dah, jadi. Itu kan prokem kali kalau begitu kan. Akadnya nggak ada masalah. Oh, nggak disebutkan Ustadz maharnya. Maharnya sudah sama-sama tahu. Ya. Anaknya, misalnya anak gadisnya ada 5, kan sudah sama-sama tahu siapa yang dilamar. Sudah tahu berapa maharnya. Dah, aku nikahkan kau dengan anakku dengan mahar yang sudah kita sepakati. Aku terima, selesai. Demikian. Jadi tidak ada lafaz khusus ikhwatiddin. Yang buat lafaz khusus itu kan tuan kadi kita. Harus satu nafas lah. Aku nikahkan anak kau. Begitu. Kasihan. Berapa banyak yang walinya sampai dimandikan. Karena nggak lancar, dimandikan. Begitu. Mempersulit. Aku nikahkan. Begitu terus. Demikian. Ya. Kemudian terkadang penggunaan lafaz. Aku nikahkan anakku padamu, jangan kepadamu, denganmu. Jadi antara kepada dengan itu harus dikoreksi kali. Padahal coba carikan di mana dalilnya adanya lafaz khusus akad pernikahan. Makanya saya kalau sebagai saksi di situ melihat, kalau sudah sah, langsung saya bilang gitu, begitu, langsung supaya nggak diulang-ulang lagi, capek kita nengoknya, langsung sah, langsung, begitu ikhwatiddin. Pernah terjadi nih, di situ ada kiai dia, sah saya bilang, kata kiainya nggak sah, akhirnya diulang, awak sudah oke sah gitu, sudah sah, nggak ada masalah lagi. Jadi tidak ada ketentuan lafaz khusus. Di situ hanya ada akad ijab dan kabul, penyerahan dan penerimaan dengan mahar tertentu. Pesan dihapus. Bagaimana cara kita menjawab syubhat wanita yang keluar untuk turun ke jalan dengan kuliah Ustadz? Turun ke jalan dengan kuliah Ustadz. Memang kuliah di jalan? Syubhat wanita yang keluar untuk turun ke jalan dengan kuliah. Oh, maksudnya demo, karena banyak yang menganggap aksi demo itu jihad bagi mereka. Ikhwah, tak seperti itu. Ya. Tidak seperti itu. Menasihati pemimpin tidak dengan seperti itu. Antum masih ingat kan awal-awal demo dulu yang 212. Itu yang didemo masalah apa? Kan masalah penistaan Al-Qur'an, ya kan? Nah, ini yang alumni 212 sekarang apa yang mau didemo? Penistaan Al-Qur'an. Hah? Enggak kan? Yang akan muncul nanti tanggal berapa itu? 20 berapa? Itu. Yang mau didemo sudah masalah revisi undang-undang KPK dengan RUU. Itu kan, loh, mana yang tadinya yang dia bersatu untuk membela Al-Qur'an tadi itu. Masalah ketentuan
revisi undang-undang KPK, ini nggak ada hubungan dengan Islam sama sekali. Rancangan undang-undang yang akan diberlakukan juga nggak ada hubungan sama sekali dengan Islam. Yang tadinya KUHP orang Belanda yang buat, sekarang produk anak negeri yang buat. Tapi dua-duanya dulu sekarang sama-sama produk manusia, bukan produk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau didemokan dan yang mau dijihadkan itu apa? Ya Allah. Menegakkan apa coba? Protes, artinya kembalilah kepada undang-undang yang dibuat Belanda. Itu yang diperjuangkan. Kalau diprotes dengan RUU, diprotes, berarti mereka tidak setuju dengan RUU. Maknanya dia harus kembali ke undang-undang KUHP Belanda, kan gitu. Islam memang itu. Kan enggak juga. Pening kepala saya nengoknya. Kok tiba-tiba jihad? Ya Allah, tuh di mana jihadnya? Saya heran. Di mana jihadnya? Ini undang-undang manusia loh. Kecuali kalau dia kata ditegakkan undang-undang Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bahas sepanduk, itu saja nggak dibolehkan karena demo. Apalagi demonya gara-gara yang nggak jelas seperti itu untuk menegakkan undang-undang yang bukan undang-undang Allah. Allah katakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun." Yang nggak berhukum dengan hukum Allah mereka kafir. KUHP itu bukan undang-undang Allah, itu undang-undang Belanda yang diterapkan oleh bangsa Indonesia untuk masalah tindakan-tindakan pidana. Perdata saya nggak tahu, tapi itulah intinya. Ini dirombak. Juga produk manusia. Kemudian muncullah demo. Yang dijihadkan apa mas? Kemudian mama-mama pula yang turun. Ya Allah, tuh piring tuh gimana jadinya? Ya, udahlah ngaji aja lah udah. Ngapal surah An-Naba gitu kan? Demikian. Udah Ustaz, An-Naba sudah hafal, tambah An-Nazi'at. Masih banyak. 30 juz itu masalahnya. Demikian ikhwatiddin. Dari mana jihadnya Allah alam, saya nggak tahu. Sampai berdarah-darah untuk memperjuangkan itu, berdarah-darah. Ya, kita doa kepada Allah semoga bangsa kita ini selamat dari berbagai macam musibah. Bagaimana lafaz akad nikah sudah? Ustadz, kalau sudah adzan pertama sholat Jumat kita baru datang, itu sholat sunnah apa? Ikhwatiddin, tidak ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Tidak ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Mengapa demikian? Pertama, pada zaman Rasulullah, adzan itu di saat khotib sudah di atas mimbar dan hanya sekali. Udah. Sementara sholat sunnah qobliyah itu harus sudah masuk waktu. Makanya kalau kita mau sholat sunnah qobliyah zuhur, azan zuhur dulu baru sholat qobliyah, baru kemudian zuhur. Kalau belum azan, belum qobliyah dia, karena dia mengiringi sholat zuhur. Demikian juga kalau sholat Jumat ada qobliyahnya, berarti masuk waktu dulu, baru kemudian dia sholat qobliyah Jumat. Kalaulah seperti itu ada, berarti setelah khotib di atas mimbar, muadzin menyelesaikan adzannya, maka sahabat berarti harus rame-rame bangkit untuk sholat qobliyah. Apakah begitu yang terjadi? Tidak. Para sahabat langsung mendengar, ya, langsung mendengar khutbah. Pada zaman Utsman bin Affan, di saat kaum muslimin sudah sangat ramai, Madinah sudah sangat ramai. Bayangkan, Madinah itu ibu kota satu negara yang mencakup Farsi dan Romawi. Makanya sangat ramai. Udah, saking ramainya datang, banyak yang datang itu setelah adzan. Sementara Rasulullah katakan, "Idza kana yaumal jum'ati kana min kulli babin min abwabil masjid al malaikah." Apabila di hari Jumat, setiap pintu masjid ada malaikat. Yaktubunal awwal fal awwal. Dia akan menulis siapa yang pertama, siapa yang kedua. Wa idza jalasal imam, apabila imam sudah duduk, tawaf suhuf, mereka pun menggulung catatannya. Yang masuk setelah itu tak tercatat lagi.
Inilah yang diantisipasi oleh Utsman bin Affan. Jangan sampai masuk setelah khotib duduk di atas mimbar. Jadi bagaimana? Dibuatlah satu adzan sebelumnya. Adzan pertama dan ada adzan kedua. Adzan pertama itu dikumandangkan sebelum masuk waktu. Makanya di Madinah, di Mekah itu 2 adzan. Tapi adzan pertama sebelum masuk waktu. Adzan kedua masuk waktu zuhur sekitar sekarang jam 12.20. Adzan pertamanya setengah 12. Jadi ketika sahabat-sahabat mendengar adzan pertama, sudah mau Jumat, maka mereka pun siap-siap untuk pergi ke Jumat. Demikian, dan itu belum masuk waktu. Ya, belum masuk waktu. Itulah prakteknya. Silakan 1 adzan dan silakan pakai 2 adzan. Karena 2 adzan itu sunnah para sahabat. Tetapi lakukan sesuai dengan yang pernah dilakukan. Itu ikhwatiddin. Dan dua-duanya dikumandangkan dengan suara kuat. Dua-dua dikumandangkan dengan suara kuat. Itulah cara 2 adzan. Jadi yang dilakukan oleh orang sekarang, masuk waktu adzan pertama, semua bangkit. Kemudian adzan lagi yang kedua. Ya, naik imam baru adzan yang kedua. Yang seperti ini Allahu a'lam bissawab, saya tidak tahu dari mana asalnya. Maka muncullah yang namanya sunnah qobliyah Jumat. Padahal pada zaman Rasulullah tidak akan mungkin ada qobliyah Jumat. Kalau ada berarti setelah adzan para sahabat semua bangkit untuk sholat di saat Rasulullah sedang memberikan khutbahnya. Kan gitu dia. Ya, bisa antum bayangkan kan? Baik. Ustadz, saya ingin bertanya, apa hukum dan solusi dari seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada istrinya dan anaknya dan malahan meminta uang pada istri, dan bagaimana saya menyikapi Ustadz? Soalnya ibu saya yang menafkahi kami semua. Gak usah kasih. Kecuali kalau ada uzur, misalnya karena sakit, sudah parah, nggak bisa kerja, yaitu santunilah dia. Kalau antum ini yang bertanya laki-laki, antumlah yang memberi, yang bekerja untuk ayah antum. Tapi kalau memang karena malas, ibu antum tidak berkewajiban memberi nafkah kepada ayah antum. Sebagaimana ibu antum tidak berkewajiban memberi nafkah untuk antum. Karena yang berkewajiban adalah si ayah, bukan si ibu. Tapi karena kebaikan si ibu, si ayah menterlantarkan anaknya, ya sudah. Ya, jadi si ibulah akhirnya menjadi single parent, menjadi ibu sekaligus menjadi ayah. Itulah ikhwatiddin. Tidak ada solusinya. Solusinya harus banyak sabar, nggak bisa lagi. Tidak ada yang lain. Ya. Dan dalam kondisi seperti ini, ketika ada orang tua yang nggak bertanggung jawab, boleh minta cerai. Ya, boleh untuk minta cerai, karena dia tidak sanggup lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Tetapi tetap tidak boleh bersikap kasar kepada si ayah. Tetap tidak boleh bersikap kasar kepada si ayah. Ya, wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Tetaplah di dunia ini dengan cara bergaul dengan cara yang baik. Ustadz, bagaimana jika suami mengajak istri untuk sholat berjamaah di masjid? Lebih utama di masjid atau di rumah bagi si istri? Kalau suami minta kawani istri, dek kawanilah abang, dek sholat dek, abang takut kali ini jalan ini misalnya. Ya, penakut suaminya, kasihan kali itu istri. Atau ya kepingin ada teman aja, mana lebih bagus, di rumah atau di masjid? Dalam masalah ini ikhwatiddin, ya, hukum asalnya tetap di rumah. Tetapi ketika dia diperintahkan oleh si
suami. Ayolah Dek, ikut abang. Maka dia menjadi wajib untuk mengikuti suaminya. Otomatis ke masjid lebih afdol ketimbang di rumah. Itu dia. Ustadz, pada saat masbuk gerakan sholat mana yang dapat 1 rakaat? Apabila masbuk dapat saat tasyahud akhir, apakah mendapatkan pahala seperti jamaah? Kalau masbuk dia mendapatkan ruku bersama rukunya imam, maka dia dapat 1 rakaat. Kalau dia hanya mendapatkan tasyahud akhir bersama imam, dia mendapatkan pahala sholat berjamaah, namun tidak dihitung mendapatkan rakaat. Ya, tidak dihitung mendapatkan rakaat, tapi dapat pahala jamaah sudah dia dapati. Hanya beda dong mereka yang bersama jamaah sejak takbiratul ihram dengan yang mendapatkan jamaah di tasyahud akhir, ya, itu bertingkat pahalanya. Apa hukumnya atau bolehkah mandi wajib junub setiap kali mau mandi? Walaupun kita mengeluarkan hadas besar, wajib junub setiap kali. Ikhwafiddin, tidak dibenarkan, ya. Yang namanya mandi wajib, sesuatu yang wajib, dan kita nggak boleh mewajibkan sesuatu yang nggak wajib. Beda halnya dengan wudu. Beda halnya dengan wudu. Kecuali jika ada syariatnya. Seperti apa? Seperti mau sholat Jumat, seperti mau sholat Id, maka itu disunnahkan untuk mandi seperti mandi wajib. Mandinya tidak wajib. Kaifiatnya seperti mandi wajib, kaifiatnya seperti mandi junub, tapi dia hukumnya tidak wajib, termasuk mandi Jumat. Rasulullah katakan, man tawaddo'a fa biha wa ni'mah wa man ightasala fal ghuslu afdol. Barang siapa yang berwudu di hari Jumat maka bagus, dan barang siapa yang mandi maka lebih bagus lagi. Jam berapa sudah? Ustadz, bagaimana hukumnya wanita menjadi pengajar, misalkan dosen yang mengajar depan laki-laki dewasa? Hindari yang seperti ini, karena nanti akan menjadi pusat perhatian kaum laki-laki. Perhatikan, antum masih ingat saat SMA dan yang ngajar ibu-ibu misalnya pelajaran PKK misalnya, itu biasanya ngajarnya nggak yang hitam biasanya. Udah. Di saat guru kita yang perempuan terlihat manis atau terlihat cantik, biasanya yang murid laki-laki mulai kasak kusuk. Tengok ibu tuh mantap kan hari ini kan, ibu gitu. Berarti kan bermasalah, ya, berarti bermasalah. Jadi hindari itu semua untuk akhwat, ya, hindari bagi akhwat, karena dia menjadi pusat perhatian kaum laki-laki. Sama seperti ini, nikah kemudian disanding. Nah, kan sekarang ini banyak yang akhwat-akhwat kita itu nikah disanding. Kenapa? Dipaksa orang tua. Itu dia. Bahkan ada juga karena dipaksa orang tua, yang tadinya pakai cadar akhirnya terpaksa buka cadar. Aku nggak nikahkan kau kalau kau nggak buka cadar dan tak mau sanding. Terserah mau bagaimana misalnya. Maka mau nggak mau harus dilakukan permintaan orang tua. Ya inilah masa terakhir. Setelah itu dia bisa bebas dari orang tuanya. Bagaimana? Hukum asalnya nggak boleh, karena akan menjadi pusat perhatian. Dan tidak ada akhwat itu yang disanding dengan tanpa di make up, nggak ada. Umumnya di make up. Jadi dia menjadi lebih hidup, membuat wajahnya yang mati menjadi hidup. Itu dia. Makanya bibirnya yang kurang merah dimerahkan. Alisnya yang kurang terang, alisnya yang sangat gersang dihitamkan. Demikian ikhwatiddin.
yang wajahnya banyak bercak-bercak hitam didempulkan. Begitu. Yang wajahnya yang warnanya brown di-white-kan. Begitu-begitu. Ya, sehingga melihat dia menjadi up, dia menjadi lebih menarik. Ya, demikian ikhwatiddin. Jadi itu enggak dibolehkan. Cukuplah ikhwatiddin, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.